Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-Ibu dan selamat datang pada pertemuan kali ini. Sebelum kita masuk pada materi, saya akan bertanya dulu kepada Ibu-Ibu ya. Apa materi yang Ibu-Ibu pelajari pada materi sebelumnya? Yaitu ya, cuci tangan dengan pakai sabun dengan air yang mengalir ya Bu ya. Apakah Ibu-Ibu selalu praktekkan di rumah? Apakah ada kendala? Ya, bagus. Kalau tidak ada kendala, berarti Ibu-Ibu telah mengerti apa yang telah disampaikan pada materi sebelumnya. Oke. Nah, jadi Ibu-Ibu selalu praktekkannya cara mencuci tangan di rumah menggunakan sabun dengan air mengalir. Oke. Ya, dalam pembahasan kali ini Bu ya, kita akan mempelajari pemetaan kemampuan diri dan keluarga, yaitu kemampuan diri dan keluarga bukan dari luar ya, yang belum dimanfaatkan untuk mencegah dan menangani stunting. Saya akan membagi ibu-ibu menjadi 3 kelompok ya. Oke, pertanyaannya, apa saja yang termasuk kemampuan diri dan keluarga yang dapat dimanfaatkan untuk mencegah stunting? Jadi jawabannya Ibu-Ibu tulis di buku, kemudian diskusikan. Nah, setelah itu saya akan memanggil masing-masing perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Oke, coba kelompok 1 maju di depan perwakilannya. Oke, bagus Ibu-Ibu. Berikan tepukan mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Oke, terima kasih ya Bu ya. Iya. Ibu-ibu, potensi diri dan keluarga itu seperti Ibu makan makanan yang bergizi selama kehamilan. Yang kedua, ayah memberi dukungan saat ibu hamil. Yang ketiga, ibu saat hamil sehat selalu. Yang keempat, ASI ibu berjalan lancar. Ada ASI juga yang tidak keluar ya Bu ya, atau ASInya hanya sedikit. Oke. Yang kelima, keluarga memanfaatkan bantuan sosial yang diterima untuk peningkatan gizi anak. Yang keenam, ibu memasak makanan sendiri sehari-hari untuk keluarga. Oke. Ibu-ibu, apakah ada contoh lain kemampuan diri dan keluarga yang ibu-ibu miliki? Apakah ibu-ibu sudah mengerti atau paham tentang kemampuan keluarga yang dapat kita manfaatkan untuk mencegah terjadinya stunting? Oke, ibu-ibu coba lihat di sini. Di sini ada tabel pemanfaatan kemampuan diri dan keluarga. Coba kita merenung bersama ya. Coba lihat di sini. Coba perhatikan yang nomor 1. Apakah ibu sehat selama kehamilan? Ya atau tidak? Oke, ya. Apakah ayah memberikan dukungan saat ibu hamil? Oke. Apakah ayah terlibat dalam pengasuhan anak selama ini?
Kadang-kadang berarti tidak ya. Kadang iya, kadang tidak. Yang keempat, apa anak sudah mendapatkan ASI eksklusif pada usia 0 sampai 6 bulan? Oke. Apakah asupan gizi anak tercukupi setiap hari? Oke. Apakah anak termasuk anak yang bersih? Oke. Apakah ibu-ibu memantau tinggi badan anak setiap bulan? Oke, apakah sudah memantau berat badan anak setiap bulan? Apakah orang tua sudah membiasakan bermain dengan anaknya? Kadang iya, kadang tidak ya. Apakah anggota keluarga sudah bekerja sama untuk mengerjakan pekerjaan rumah? Iya, oke. Oke, terima kasih atas jawaban ibu-ibu. Kemudian yang belum memanfaatkan potensi diri dan keluarga, nanti ditingkatkan lagi ya Bu ya. Kerjasama antara ibu dan bapaknya. Ya, sebelum saya mengakhiri topik ini, saya mau menanyakan kembali apa saja yang termasuk kemampuan diri dan keluarga yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan oleh ibu-ibu. Nah, ibu-ibu, individu dan keluarga memiliki potensi atau kemampuan yang dapat dilakukan dan dimanfaatkan untuk mencegah, penanganan, dan yaitu untuk mencegah dan penanganan stunting. Oke. Kemudian lanjut ke topik berikutnya ya Bu, yaitu tentang pemetaan sumber daya lingkungan sekitar. Ibu-ibu, perlu diingat bahwa kita akan mendiskusikan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar kita yang dapat dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Oke ibu-ibu, saya akan kembali membentuk kelompok ibu-ibu ya, seperti tadi, menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok alam, yang kelompok 2 nama kelompoknya lingkungan sosial atau sumber daya sosial. Yang ketiga kelompok 3 ya, sumber daya manusia. Yaitu di sini yang sumber daya manusia siapa saja yang dapat dimanfaatkan untuk mencegah dan menangani stunting. Nanti saya akan meminta ibu-ibu untuk mengisi tabel yang ada di sini, yaitu mengidentifikasi jenis dan manfaat sumber daya lingkungan sekitar untuk pencegahan dan penanganan stunting. Oke. Coba kelompok 2, coba masing-masing kelompok perwakilannya ya, untuk datang ke depan menuliskan, menempel apa yang telah didiskusikan sesama kelompoknya. Oke,
Bagus ya Bu ya. Terima kasih. Berikan tepukan mantul untuk semua. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Oke, terima kasih ya ibu-ibu. Ibu-ibu, perlu diingat bahwa lingkungan sekitar kita memiliki potensi dan sumber daya yang dapat kita manfaatkan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Jadi ibu-ibu, apa yang telah didapat dalam pertemuan ini, agar ibu selalu melaksanakan dan menginformasikan kepada keluarga atau tetangga terdekat ya, tentang pemanfaatan kemampuan diri, pemetaan kemampuan pemanfaatan kemampuan diri dan keluarga serta lingkungan ya Bu ya, untuk kita mencegah terjadinya stunting ya. Oke. Jadi ibu-ibu, coba saya minta ibu-ibu menuliskan rencana yang akan dilakukan di rumah terkait tabel janji diri dalam kertas metaplan. Jadi rencananya, coba tulis rencana yang akan dibuat. Kemudian ibu-ibu store ke saya, dan di metaplannya dibawa pulang. Nanti metaplannya dibawa pulang ya. Oke. Dan saya akan selalu mengingatkan bahwa bantuan yang ibu-ibu terima selalu optimalkan untuk memenuhi peningkatan gizi keluarga, supaya kita mengupayakan mencegah dan menangani stunting ya. Oke. Jadi jika ibu-ibu mau ingin mengetahui lebih lanjut, ibu-ibu bisa menghubungi saya sebagai pendampingnya ibu-ibu ya. Oke. Kemudian saya akan membantu ibu-ibu merujuk kira-kira layanan atau fasilitas apa yang ibu-ibu butuhkan ya. Oke. Sebelum saya tutup pertemuan kali ini ya ibu-ibu, saya akan mengingatkan kembali materi ya. Oke. Potensi atau kemampuan diri, lingkungan, potensi atau kemampuan diri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk mencegah stunting dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan memanfaatkan segala potensi yang ada dalam diri, keluarga maupun lingkungan sekitar ibu-ibu ya. Banyak potensi atau kemampuan diri, keluarga dan lingkungan penerima manfaat untuk mencegah stunting, dan terkadang kita kurang sadar, ibu-ibu kurang sadar ya, ataupun mungkin belum memahami manfaat secara optimal
tentang penanganan dan pencegahan stunting. Jadi segala kemampuan yang saya miliki ya Bu ya, saya akan membantu ibu-ibu dan keluarga untuk mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi yang ada. Oke. Beberapa contoh kemampuan diri dan keluarga, misalnya tadi ya Bu ya, saya sudah sebutkan kemampuan memasak makanan sendiri sesuai dengan gizi yang seimbang, kemampuan memberi ASI eksklusif, kemampuan membawa anak ke layanan kesehatan untuk memantau perkembangan anak, menghindari paparan asap rokok, mampu memberikan pengasuhan yang baik pada anak, ya, dan lain-lain. Itu untuk contoh kemampuan diri dan keluarga ya Bu ya. Kemudian contoh untuk di lingkungan sekitar, yaitu akses bantuan sosial, itu untuk membeli bahan pangan yang bergizi, bukan untuk beli pulsa ya Bu ya, atau beli rokok, bukan. Yang kedua, tersedia akses layanan kesehatan pendidikan terkait pencegahan dan penanganan stunting di lingkungan sekitar ibu-ibu. Memiliki lahan untuk menanam bahan pangan, seperti menanam sayuran atau buah-buahan ya Bu ya, pepaya ataupun pisang dan lain sebagainya. Kemudian tersedia jamban. Kemudian tersedia program bantuan pemerintah. Oke. Jadi itu ya Bu ya, tentang pemetaan kemampuan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Jadi diingat ya Bu. Oke. Ya, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Oke, berdoa dimulai. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.